panggil teman-teman ya. Biar kita kelihatan muda ya. SMP lagi ya. Saya ajak teman-teman untuk membuka di kitab Keluaran 12. Ayatnya mulai yang ke-12 saja. 12 ya. Kalau sudah ketemu, saya mau bacakan buat teman-teman. Sebab pada malam itu aku, Anya besar, ya, akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang berikutnya, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ini ceritanya tentang bangsa Israel yang diperbudak bangsa Mesir. Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel. Tuhan berjanji, umatku akan kubebaskan dari perbudakan Mesir. Lalu mulailah dia mengutus Musa. Musa mencoba ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun tidak melepaskan. Tuhan membela umatnya. Dia kasih tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9. Dilepaskan tidak bangsa Mesir? Tidak dilepaskan. Cerita yang kita baca tadi, Tuhan berjanji, malam hari ini umatku harus keluar dari Mesir. Tulah yang terakhir ini ngeri. Karena apa? Nyawa menjadi taruhannya. Tuhan juga katakan bangsa Israel itu suruh nyiapkan roti tidak beragi, kemudian membakar domba, kemudian darah domba itu dioleskan di pintu. Sehingga ketika Tuhan lihat, oh ada tanda darah, ini umatku. Dia tidak membunuh orang di situ. Lewat. Tidak ada tanda darahnya, langsung mati. Jerit tangis di seluruh Mesir. Luar biasa pada saat itu. Akhirnya Fir'aun melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah Paskah yang pertama. Oke, saya ingat Pastor. Tapi apa hubungannya sama kita? Kejadiannya dulu zaman purba, kita hidup di era pandemi. Era di mana Ukraina lagi gelut sama Rusia. Era di mana minyak goreng lenyap tiba-tiba. Hubungannya apa, Pastor? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dunia ini tambah baik atau tambah enggak? Tambah enggak baik ya? Kira-kira apa penyebabnya? Kejadian 3 ayat yang ke-17. Judul perikopnya manusia jatuh dalam dosa ya. Begini firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena kamu mendengar perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bumi yang kita injak ini sudah dikutuk Tuhan. Lalu apa yang bisa kita harapkan kalau kita hidup di dunia yang terkutuk? Karena tanah ini terkutuk, maka kamu akan mengusahakan rezekimu seumur hidupmu dengan susah payah. Jadi penyebabnya kenapa semua ini terjadi sama seperti dulu. Dosa. Saya kasih ilustrasi gini ya. Ini dosa nih. Manusia yang jatuh dalam dosa diperbudak dosa. Jadi kemanapun sekarang kita berjalan, ya, ini dosa itu terus ada gembol. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Roh maut. Kematian itu ngintili kita, teman-teman. Ngintili, jadi ikut terus. Mungkin ada teman-teman yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Bergumul masalah pekerjaan seperti Robi tadi. Mungkin teman-teman bergumul masalah keuangan. Semua pergumulan-pergumulan itu solusinya harus dari akarnya. Nah, solusi yang paling penting adalah penebusan dosa. Begitu dosanya ditebus, saya kasih gambaran gini.
Begitu dosa kita ditebus, kita itu kayak ini loh. Beban kita, dosa kita, maut yang mengintili kita itu di gua. Sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Ada kabar baik buat teman-teman hari ini. Saya bacakan di Lukas 22. Perjamuan untuk makan Paskah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 1500 tahun setelah perayaan Paskah yang pertama, bangsa Israel juga merayakan malam Paskah. Zaman Musa dulu, Tuhan juga perintahkan, bikin roti tidak beragi, potong domba, rayakan Paskah. Nah, mereka juga pada kesempatan malam itu Yesus menyiapkan roti tidak beragi, menyiapkan perjamuan Paskah. Kalau teman-teman punya gambar perjamuan malam terakhir ya, gambarnya di situ, lihat coba mejanya ada apa di situ. Di situ ada cawan berisi anggur, ada roti tidak beragi. Hari itu seharusnya umat Israel memotong domba Paskah. Lah kok di mejanya Yesus nggak ada domba? Murid-murid mungkin tanya, lah dombanya mana Tuhan? Lalu Yesus menjawab gini, akulah anak domba Allah. Aku yang harus dikorbankan. Mereka makan roti tidak beragi, mereka minum anggur, tetapi mereka tidak makan anak domba karena anak domba belum disembelih. Malam yang sama, Yesus ditangkap, akhirnya mulai dianiaya, darahnya tercurah. Firman Tuhan katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengutus anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita punya sakit penyakit kita, ketika kita terima Yesus, sudah ditanggung di atas kayu salib. Kutuk kemiskinan, segala macam sesuatunya, roh maut tidak mengintili kita. Satu ayat terakhir. Nah, ini nasihat dari Paulus, teman-teman. Saya bacakan sebagai penutup ya. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini nasihat bagi setiap kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah merayakan Paskah, yang sudah dibebaskan dari beban-beban dosa. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Tuhan katakan setiap kita menjadi ciptaan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus juga telah disembelih. Karena itu, ini nasihatnya Paulus. Marilah kita berpesta, bersukacita di dalam Tuhan maksudnya. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak teman-teman untuk ayo Paskah kali ini kita kembali hidup di dalam kemurnian hati ya, dan hidup di dalam kebenaran ilahi.